Di video sebelumnya, kami mencoba menelusuri kawasan lereng Gunung Salak untuk melakukan eksplorasi di area Curug Orok. Namun keterbatasan akses internet di lokasi memaksa tim mengambil keputusan lain. Live streaming akhirnya dilakukan di titik yang tidak jauh dari kawasan tersebut. Tanpa diduga, saat live streaming berlangsung, suasana berubah drastis. Tim dibuat panik oleh suara-suara misterius yang terdengar dari dalam hutan. Suara yang kuat, berat, dan diindikasikan sebagai auman macan akar. Apakah itu benar-benar suara satwa liar? Ataukah ada sesuatu yang lain yang menjaga kawasan ini? Tetap ikuti video ini hingga akhir, karena apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami semua. Live streaming diawali oleh salah satu konten kreator, Ridam Official. Ia ditemani seorang anak bernama Keiko yang dipercaya membuka jalur penelusuran. Meski baru berusia 12 tahun dan masih duduk di bangku kelas 7, Keiko dikenal memiliki kemampuan bertahan hidup di hutan yang tidak bisa dianggap remeh. Hal inilah yang membuat tim cukup yakin dan mempercayai kemampuannya. Iya kayak Tepat pukul 20.00 WIB, live streaming dimulai. Namun baru beberapa menit berjalan, kejadian aneh langsung terjadi. Terdengar auman keras dari dalam hutan, membuat Ridam Official seketika panik. Coba aja kita maju lagi. Bawa golok kan? Bawa. Seluruh tim yang memantau situasi langsung bersiaga penuh, mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Demi keselamatan, tim memutuskan segera menjemput Keiko. Meski terlatih, keselamatan bocah tersebut tetap menjadi prioritas utama. Ya. Apa? Terserah aku mah. Terserah. Aku udah ada 2 tanda. Eta Bon. Sora eta. Sama tidaknya udah. Udah ada acan. Kumbang dong. Dia mau lanjut. Ayo ngeper. Satu persatu, anggota tim mulai turun untuk melakukan eksplorasi langsung di lokasi. Namun kejadian serupa kembali terulang. Suara auman itu terus terdengar, datang entah dari arah mana, seolah menandakan bahwa ada sesuatu di tempat ini. Sesuatu yang tidak ingin keberadaannya terusik. Ya, jadi teman-teman, di Gunung Salak ini menurut kepercayaan adanya istana gaib ya, peninggalan kerajaan Pajajaran yang dihuni makhluk-makhluk gaib ya, diantaranya macan-macan lodaya, juga macan asli. Hal yang lebih aneh dan tak terduga terjadi saat Dena Official melakukan live streaming. Terdengar suara asing yang sulit dijelaskan, dan pada satu momen kamera berhasil menangkap sosok hitam di balik pepohonan. Matanya tampak menyala, menatap tajam ke arah sang konten kreator. Suaranya di bawah cuy, suaranya di bawah, serius. Suaranya di bawah. Kamu ya? Hah? Sama nih. Sama nih. Sampurasun. Sama nih. Cuy. Mana sa? Dia gerak teman-teman, dia gerak loh. Bener Kang Arif, dia gerak teman-teman. Dia gerak. Dia gerak. Dia gerak. Saya masih jom teman-teman. Saya masih jom. Lihat teman-teman. Aing maung sia maung.
Cuy, tuh, tuh. Dia gerak cuy. Kita dekatin cuy. Saya bawa golok teman-teman, takutnya asli cuy. Hewan. Saya bawa golok ya teman-teman. Maaf ya apabila dolar merah ya. Ini darurat ya teman-teman. Saya bawa ini teman-teman. Jangan lari Dena, jangan lari. Dena, jangan lari. Lihat dia gerak cuy. Dia gerak, jangan lari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini itu jelas gak teman-teman? Itu jelas gak? Komentar jelas gak? Jelas gak cuy? Itu jelas gak? Jelas gak teman-teman? Jelas gak? Komentar dulu, itu jelas gak? Dia gerak teman-teman. Lihat. Ini Suasana berubah jelas seketika. gak? Udara yang semula dingin dan sunyi mendadak terasa panas dan menekan. Anjing ya. Rasa mencekam begitu Seperti kuat anjing. hingga akhirnya sang konten kreator memilih mundur dan menjauh dari lokasi tersebut. Astagfirullahaladzim. Di sisi lain, seluruh tim terus bersiaga, khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mereka pun merapat lebih dekat ke titik lokasi eksplorasi. Serius? Dek, itu serius, Dek. Anjing bule ketemu. Macan gunung. Macan gunung. Bener ya, Teh ya? Bener, puma. Puma. Macan gunung. Masa puma masih ada di sini, bener? Masih ada. Kalau puma mah bahasa kerennya, kalau ini mah macan gunung. Macan gunung. Iya. Anak-anak tuh, bah. Tadi itu yang mata merah 2 itu yang bergerak-gerak, itu asli itu. Apa itu? Macan gunung. Dia kok ini hanas disamperkeun mau bedog pede da sugan teh jurig Enggak, itu macan gunung bener. Macan gunung. Bener ya tadi. Aku lagi ini suaranya gitu mirip Suaranya mirip. yang kayak suara burung. Cuma kemas. Yang Kita di rumah biar mah tahu ini. benar apa tidak. Yang di rumah kan macan kumbang. Macan kumbang. Kalau ini mah harimau gunung Tapi hitam warnanya. hitam. Ayo kita karak nyaho harimau gunung hitam. Enggak. Harusnya coklat. Coklat. Harusnya. Pokoknya mereka tuh diapin sama sosok. Oh, jadi ada yang ngasuh. Nah, betul. Kalau kitanya baik, itunya juga baik. Nah, Kalau kitanya nggak macam-macam, itunya juga nggak akan nyerang. ya dia bakal begitulah. Tepat pukul 24.00 WIB, tim memutuskan turun dari lereng Gunung Salak. Sejuta tanda tanya tertanam di benak kami semua. Mitos Gunung Salak seolah belum terkuak, justru semakin menambah rasa penasaran akan kawasan ini. Dalam kesempatan tersebut, kami mencoba menggali lebih dalam mitos-mitos yang berkembang di Gunung Salak bersama Abah Jenggot. Beliau menjelaskan berbagai cerita lama, termasuk keberadaan hewan buas yang diyakini masih sering berkeliaran di kawasan lereng gunung ini. Ini sesepuh kita ya di Gunung Salak, Abah Jenggot. Bah, sebenarnya mitosnya apa sih bah daerah ini teh bah? Mitosnya apa ya? Sebenarnya itu patilasan aja sih, patilasan. Cuman kalau Gunung Salak ya mitosnya ya wingit aja. Wingit bah ya. Ya apa ya, horornya tuh bukan dibuat-buat gitu, horornya tuh memang horor apa? Horor yang kalau kita takabur bahaya. Mistis ya, mistisnya gitu, jangan takabur aja gitu. Terus ya jaga alam lah sekitar. Bah, untuk hewan-hewan buasnya juga masih Banyak, aktif, masih banyak bah ya. alhamdulillah banyak, macan dan segala macamnya, babi hutan juga masih banyak. Tapi pernah nggak bah ada yang turun ke pemukiman itu bah? Babi hutan kadang-kadang ada. Selain babi hutan bah mungkin Macan enggak. nggak ada ya. Paling Tapi- macan dahan, macan akar paling juga. Yang itu agak turun lah. Kalau yang terlalu besar juga enggak. Lebih banyak main di atas dia. Tapi kalau misalkan itu daerah-daerah banyak kayak apa babinya, berarti nggak jauh di situ ada apa pantauan macan gitu. Tapi pernah ada nggak bah warga yang menemui atau memergokinya bah? Kalau macan kumbang, kalau warga udah tahu situasinya biasanya jam-jamnya. Jadi mereka kan jam sekarang nih, yang waktu dia makan gitu. Ya dia warga nggak akan ke atas.
Bah, tadi kan di salah satu tim kita yang lagi eksplor ada suara terdengar auman. Ya. Itu menurut Abah asli atau apa, Bah? Itu bisa asli, tapi banyaknya itu kayak penghuni lah. Penghuni sini, Bah ya. Jadi intinya kalau kita Yang ngegang, aslinya mungkin ada 2 apa 3 gitu ya. Mungkin lagi cari makan. Nah, tapi astralnya ikut juga gitu. Mungkin apa kayak ngasuh lah gitu. Bah tadi kan kita sempat ke Curug Orok, Bah ya. Ya. Kisahnya seperti apa sih, Bah, Curug Orok itu, Bah? Kalau Curug Orok itu apa ya kisahnya? Ada mitos apa gitu di situ, Bah? Oh, kok tadi mah ada putri sih. Oh, Cuman sayang sinyal nggak ada ya situ, jadi nggak bisa live streaming situ. Cantik lah pokoknya situ. Kan atasnya ada kerajaan kecil demit di atasnya. Dalam perjalanan pulang, kami juga menyempatkan diri mampir ke rumah Kang Ion. Di sana, kami kembali mendapatkan penjelasan tentang mitos-mitos Gunung Salak. Kang Ion berpesan, siapapun yang berniat menjelajah Gunung Salak harus selalu menjaga sopan santun, menghormati alam, dan tidak merusak apapun yang ada di dalam hutan. Karena di balik keindahannya, Gunung Salak menyimpan misteri yang tidak semua orang siap untuk mengungkapnya. Ini ya, thank you. Lamun misalkan tahu, kayak cabai itu lamun misalkan ada suara kieu, itu binatang kieu. Lamun kadang jauh gitu, deket. Lamun kadang deket, jauh. Gitu. Jauh ya. Lamun misalkan ayah suanten misalkan kieu. Lamun misalkan suara harimau, ya kurang mah lain mengada-ngada hanya maksudnya. Saya dulu pernah di Sumatera bersama teman-teman WWF gitu. Mempelajari karakteristik harimau gitu. Karena beberapa kali lah sering barang jauh kadinya oge masyarakat aya nu terekam harimau nah segala macam. Terus kita pengen tahu daya jelajah mereka itu kemana, sejauh apa, teritorinya sejauh apa gitu. Ternyata memang yang sekarang ini di taman atau kebun sawit atau kebunan yang leuweungna geus teu boga ya. Sedangkan teritorinya manehna sudah luas banget gitu, turun temurun akhirnya diburu. Nah ternyata karakteristik harimau itu seperti di Sumatera seperti itu. Ternyata Jawa juga punya karakteristik sendiri. Ya, kamu Jawa mah mereka boga leuweung gitu kategorinya. Sudah habis lain di urang meureun gunung Salak, Gunung Halimun. Aya beberapa di Jawa meureun masuk di daerah Jawa Timur yang masih punya kawasan yang memang cukup luas gitu ya, dia ngarajah atau naon segala macam gitu kan, sama ada turunan kayak kaki sorangan gitu mah. Tapi abi mah mau ikut, kita malah shop jum. Pas biasa ya. Yang tadi kan buru-buru di evakuasinya mundur we idam nama sebodot. Idam nama soalnya kan kalau lari misalkan satu lari pasti lari dua nana. sedangkan Keku tidak mengenal konsep hantu. Ya, Keku tidak mengenal konsep hantu. Betul. Jadi Keku itu terlahir anak yang tidak kenal konsep hantu. Kenapa tidak kenal konsep hantu? Karena kia abdi ngajarkeun hantu itu adalah rasa takut yang diciptakan diri sendiri. Tapi bukan berarti dia tidak percaya. Dia percaya. Tapi konsepnya lain hantu. Konsepnya leluhur. Yang komedi itu Nah, adapun hantu naon segala macam. Jadi mainnya bisa apa? Misalkan misalkan gua abi jam 11 air mati pangomekeun sama kamu eta wewe teh ya karunya tuh aya anu keur disaung Pak Acim cenah ini karunya diajak ka dieu omongan tuh urang teh bawa ka dieu aliman da cenah ge ningan di dinya wae cenah jeung tangkeun lu jadi urang apa maksudna. Nah dia kenapa dia nggak takut karena kita terkenal konsep hantu. Nah kalaupun dia melihat yang buruk rupa sekalipun misalnya gitu, dia jawabnya adalah kasihan.
Jadi jika ngarupan jelema gitu. Jadi ente didorong supaya takut gitu. Gitu. Karena kalau orang mah mau apanya masuk budak teh ka mana rek kumaha usaha kulina mau bisa ngajagaan sepanjang waktu, sepanjang masa. Ketika dia dewasa, kalau udah dewasa sih dia mau oh ya orang mau gitu segala macam ya silakan wae gitu nya. Tapi keleutik keneh mah urang sok kadang-kadang gitu. Bisi abdi teu aya lalaki nasi hijina anjeunna di bumi terus lamun mena borangan oge ya kumaha gitu. Karena lamun misalkan di orang naon wangi segala macam cara lima anjeunna Banyak. Nah budak leutik kan biasana menurut dia kayak matiin genset jung kapengkar ka ditu gitu. Budak biasanya kan takut gitu kan. Enggak pernah denger kayak gitu ngomong sieun. Kalau diajarkeun ku abi eta kana hiji binatang buas sing kade orai itu tah. Orai oge mah nama lamun teu ku abi di warah mah abi ayeuna bisa ngawarah ka budak baheula ber abi ge sarua wae gitu nya. Orai anak ieu orai taneuh. Ibu. Coba ku mah ya orai sanca anak-anak keneh ceui. Rawatan cenah karunya ceun. Dikik kieu tah. Carekan lu abi lupaskeun pikeun jalu. Lah kasihan kan gede cenah segede kieu. Amun rawatan. Bahaya. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu yang kita ajarin ini mana yang bahaya, mana yang enggak. Sampai saya datangin orang ahli herpetologi ke sini main. Ngajarin dia sampai si dokternya itu dia senang banget sih kayak itu. Bawa kuenya anak-anak sih. Sekolahkeun bu urang urang teh kos asal kos naon gitu bawa. Kalau main ke Sukabumi, daerah-daerah Salabintana ada tuh namanya Kang Eeng. Ya, jadi gimana kesan-kesannya dan kesimpulannya pada penelusuran malam hari ini? Jadi lab di sini bukan cuman adrenalin berani sama hantu aja, tapi berani hadapin hewan buas nama di sini luar biasa. Tapi jangan ganggu. Kalau kita gak ganggu, dia juga nggak akan mengganggu. Abaikan aja karena dia itu jaga alam juga. Nah, tadi yang sempat ditemuin itu apa sih sebenarnya? Bentukannya itu seperti anjing, tapi suaranya beda bukan anjing. Suara harimau. Mungkin sejenis kucing-kucing gitu ya. Nah, kucing-kucingan lah. Kucing-kucingan. Pokoknya luar biasa Gunung Salak. Jos. Nanti kita next kesini lagi sama yang punya channel ini. Ikat tengah gunung. Apa aja tadi kesan-kesannya? Mantap. Banyak interaksi, cuman sinyal terganggu sinyalnya kurang jos. Terus pada malu-malu ya. Tapi yang tadi jelas di kamera tuh apa aja? Yang jelas di kamera mah itu kayak macan kumbang, tapi matanya merah menyala seperti itu. Mantap. Oke. Jangan lupa subscribe apa namanya? Jen Kreator. Andre Taulani. Ya, buat teman-teman silakan dicari di pencarian YouTube namanya Jen Kreator si Bandar Muncang dari Tasik. Malam itu, Gunung Salak kembali menyimpan rahasianya. Suara auman, gangguan misterius, hingga sosok gelap yang tertangkap kamera menjadi pengingat bahwa tidak semua tempat bisa dijelajahi tanpa batas. Apakah itu hanya satwa liar atau ada sesuatu yang memang menjaga kawasan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai konten eksplorasi misteri seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Kami pamit undur diri, dan ingat, di balik sunyinya alam, selalu ada sesuatu yang mengamati.